Ya, Shalom. Hari ini saya akan menyampaikan salah satu bagian dari tematik, yaitu tentang bibiologi. Ya, bibiologi itu adalah Alkitab, belajar Alkitab. Ya, jika kita melihat arti dari Alkitab, ini berasal dari bahasa Inggris, itu Bible, dalam bahasa John, yang berarti kitab atau gulungan. Ya, nama itu berasal dari Biblos karena ini menunjukkan pada pohon papirus yang banyak di rawa-rawa dan di pinggir sungai sepanjang sungai ya. Ya, kalau kita lihat kepada arti kitab suci, ini berasal dari kata Yunani yaitu grape. Artinya adalah di dalam Perjanjian Lama, tulisan ini diakui memiliki otoritas yang besar. Dan tulisan-tulisan dari PL kemungkinan dikoleksi menjadi 3 bagian atau 3 grup yang biasa kita sebut dengan kitab hukum atau kitab Pentateuch, kitab para nabi, dan juga tulisan-tulisan atau Mazmur. Nah, kalau kita melihat arti dari kitab suci itu berasal dari kata kerja Yunani yaitu grapo, dipakai atau digunakan 30 kali. Ini menunjukkan kepada Alkitab, dan untuk grape itu sendiri itu digunakan kira-kira 51 kali dalam Perjanjian Lama. Ini adalah kata bendanya. Yang kalau dilihat itu hampir secara eksklusif digunakan untuk kitab suci. Nah, di sini ada satu ayat yang klasik, jadi Bapak Ibu dimanapun saat ini berada, tolong diingat 2 Timotius menjadi ayat klasik, ayat utama yang menekankan bahwa tulisan-tulisan dalam Alkitab ini bukan merupakan tulisan yang biasa, tapi pada faktanya dinafaskan oleh Allah. Jadi tulisan-tulisan itu berotoritas dan tanpa salah dalam semua pengajarannya. Ya, kita lihat ya, Alkitab itu berasal dari Allah. Apa buktinya? Ini klaim-klaim dari Alkitab. Yang pertama, ini klaim dari Paulus. Paulus adalah seseorang penulis Alkitab yang cukup banyak. Dia mengatakan bahwa dia mengakui bahwa dalam hal yang ia tuliskan merupakan perintah Allah. Dan semuanya itu diakui oleh orang-orang percaya. Tesalonika ayat 13. Yohanes juga mengakui bahwa pengajarannya itu berasal dari Allah. Apabila orang menolak ajarannya, berarti orang itu menolak. Petrus salah satu murid Tuhan Yesus juga ya, dia memproklamasikan tentang kepastian dan kitab suci. Dan seharusnya untuk memperhatikan ketidakberubahan dan ketidakpastian dari firman Allah itu. Untuk dari Perjanjian Lama, ini Yeremia, seorang nabi yang sangat luar biasa. Dia berkata bahwa dia menerima berita itu dari Allah itu sendiri. Dia terima firman itu langsung dari Tuhan. Dan karena pembelaannya akan kitab suci, ada sebagian orang berusaha untuk membunuhnya. Wow, sekali ya. Bahkan keluarganya pun menolak dia. Nabi-nabi palsu telah dikenal ya di sini ya. Jadi mereka berempat di sini menyatakan bahwa firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab itu semua berasal dari Allah. Jadi kita tidak perlu meragukan akan firman Tuhan tersebut, Bapak Ibu. Kita lihat juga tentang kontinuitas dari Alkitab itu sendiri, gitu ya. Jadi dari firman itu sendiri ditentukan oleh beberapa tokoh Alkitab, dan di sini kita lihat dari kontinunya Bapak Ibu ya, dari penulisan pertama sampai yang terakhir. Dikatakan bahwa ada 40 penulis yang tadi disampaikan sudah ada 4. Ini ada 40 Bapak Ibu. Dengan
yang berbeda. Ada yang dari gembala, raja, ada yang nabi, ada pemungut cukai, ada banyak. Ada dokter, profesinya berbeda-beda, latar belakangnya berbeda-beda. Tapi mereka menulis suatu cerita yang sama, 40 orang, di zaman yang berbeda. Karena dikatakan kira-kira 1.500 tahun. Mereka tidak pernah ketemu, tidak tahu satu sama lain. Bahkan ditegaskan lagi, penulisan ini berada di 3 benua. Benua Eropa, Afrika, dan Asia. Alkitab ditulis di tengah situasi dan kondisi yang beragam. Dan setiap penulis tidak tahu seperti apa cerita hidupnya. Mereka sendiri pun tidak tahu apa yang mereka tuliskan. Tapi ketika kita membaca ayat firman Tuhan, ketika kita membaca Alkitab ini, ketika kita mempelajari Alkitab ini, ada satu cerita yang sama yang disampaikan. Ya, Alkitab secara menakjubkan itu merupakan suatu kesatuan yang utuh. Pastinya Roh Kudus adalah penyatu dari 66 kitab tersebut yang menentukan keharmonisan dan kekonsistenan. Ya, kitab-kitab ini mengajarkan tentang keteritugalan, keilahian Yesus, pribadi Roh Kudus, kejatuhan dan kecemaran manusia, keselamatan karena anugerah, dan yang lainnya. Masih banyak juga hal-hal yang kita bisa pelajari dari firman Allah. Ya, di sini kita masuk kepada bagian pewahyuan atau wahyu dari Alkitab. Ya, kata wahyu itu berasal dari bahasa Yunani, itu apokalipsis, yang artinya penyingkapan atau dibukakan, dikirkan, dicerahkan, kira-kira begitu ya. Jadi Alkitab ini atau wahyu ini menunjukkan bahwa Allah menyingkapkan dirinya kepada umat manusia. Jadi dia menyatakan dirinya, dia memperkenalkan dirinya kepada umat manusia. Wahyu dapat dijelaskan sebagai tindakan Allah, di mana melaluinya ia menyingkapkan dirinya sendiri atau mengkomunikasikan kebenarannya kepada pikiran manusia ya, mana hanya melalui hal itu makhluk ciptaannya bisa mengenalnya. Jadi Allah di sini memberikan sesuatu hal yang sangat luar biasa. Dia berkomunikasi, dia menyingkapkan dirinya kepada kita manusia melalui pikiran kita. Karena hanya melalui hal itu kita makhluk ciptaannya bisa mengenal Allah. Jadi melalui pikiran. Ya, dalam menggunakan hal yang lebih luas dari istilah ini, Wahyu menyatakan bahwa Allah menyingkapkan dirinya melalui cipta, sejarah, hati nurani manusia, dan suci. Ya, di sini wahyu itu dibagi dua, Bapak Ibu, ada wahyu umum dan wahyu khusus. Dan di sini wahyu khusus umum sampaikan bahwa wahyu umum itu merupakan wahyu di mana Allah menyatakan kebenaran-kebenaran tertentu. Jadi hanya tertentu dan aspek-aspek tentang naturnya dan manusia. Ya, di sini Allah itu menjelaskan melalui demonstrasikan, paling menonjol itu melalui wahyu umum, pastinya dengan alam. Karena melihat alam, bahwa ada ciptaan, ada planet, ada pemandangan yang indah, ada bukit, ada gunung, ada banyak hal yang sangat indah, ada pelangi, matahari, bintang, bulan. Itu semuanya menyatakan bahwa dia adalah Allah. Ada yang menciptakannya, ada yang membuat. Allah juga menyatakan dirinya, mewahyukan dirinya kepada manusia melalui pengontrolan pemeliharaan. Mungkin Bapak Ibu kita secara tidak langsung pasti tahu bahwa hewan-hewan itu adalah ciptaan Tuhan. Dan Allah ketika di kejadian itu tidak hanya menciptakan tetapi dia memelihara.
Sadar tidak sadar Bapak Ibu, kita pasti sering mengkonsumsi yang namanya makanan, termasuk mungkin hewan ya Bapak Ibu ya. Ayam, kita contohkan ayam. Di mana ayam, ada banyak sekali warung makan, ada banyak sekali tempat makan yang menyajikan ayam. Tiap hari, tiap hari, tiap hari, tiap hari ayam itu dipotong, diolah tiap hari, tiap hari. Tapi kalau kita lihat, ayam itu tidak pernah habis. Itu adalah salah satu bukti dari pemeliharaan Allah. Allah juga menyatakan dirinya melalui hati nurani. Jadi Bapak Ibu, kalaupun kita dulu mungkin sebelum Tuhan, ketika kita ingin melakukan kesalahan, ketika kita ingin melakukan dosa, ada sesuatu yang menggerakkan kita atau mengatakan supaya kita tidak melakukannya. Itu adalah hati nurani. Jadi kita dulu sebelum mengenal Kristus, sebelum mengenal kebenaran firman Tuhan, mengenal Allah, kita punya hati nurani. Ya, wahyu ini esensial dan pendahuluan bagi wahyu khusus. Untuk wahyu khusus sendiri, kita akan lihat bahwa ini memfokuskan lebih sempit daripada wahyu umum, dan dia lebih terfokus kepada Kristus dan Alkitab. Jadi hanya dua ini. Kalau tadi di umum bisa hati nurani, bisa pikiran, bisa pemeliharaan Allah, bisa juga melalui alam. Tapi kalau melalui wahyu khusus hanya dua, Kristus dan juga kitab. Ya, wahyu khusus itu dibutuhkan karena keadaan manusia, keadaan kita yang berdosa sejak kejatuhan, yaitu kejadian pasal 3. Di dalam rangka hal tersebut, Allah ingin memulihkan persekutuan dirinya dengan manusia. Maka Allah pun menyatakan cara keselamatan dan rekonsiliasi melalui Yesus. Itu Yohanes 3 ayat 16 ya Bapak Ibu ya. Dan Yesus Kristus telah secara penuh menyatakan kepada Bapa bahwa manusia yang berdosa itu melalui penebusannya di atas kayu salib telah memampukan manusia untuk dipulihkan persekutuannya dengan Allah. Jadi hubungan Allah dengan manusia yang dulu rusak, yang dulu ada gap, yang dulu ada jarak, sudah dipersatukan. Yang dulunya manusia harus dimurkai oleh Allah, tetapi sudah diselesaikan oleh Yesus, sehingga manusia dan Allah pun bisa bersekutu. Ya, karena Alkitab dinafaskan oleh Allah. Tadi saya sudah sampaikan 2 Timotius 3:16 ditekankan lagi. Jadi ini ayat yang wajib kita ingat tentang Alkitab dan dituliskan oleh manusia yang digerakkan oleh Roh Kudus. Ini ayat kedua yang akan terus menjadi ayat klasik, ayat dasar tentang Alkitab. Maka Alkitab secara keseluruhan dapat dipercaya dan akurat dalam menggambarkan Yesus. Inspirasi dapat didefinisikan sebagai pimpinan Roh Kudus pada para penulisnya, sehingga meskipun penulisannya dilakukan sesuai dengan gaya dan kepribadian mereka, hasilnya adalah firman Allah yang dituliskan, yang berotoritas, patut dipercaya, dan bebas dari kesalahan dalam asli. Ya, kita lihat inspirasi ini dari beberapa tokoh menurut mereka ya. Ini ada Benjamin itu mengatakan suatu pengaruh supranatural dari Roh Allah yang menggerakkan para penulis sehingga tulisan mereka dinyatakan memiliki kepatutan yang bersifat ilahi. Ini menurut Benjamin. Menurut Edward, Edward mengatakan bahwa inspirasi adalah pimpinan dari Allah Roh Kudus atas para penulis kitab suci. Buatnya, kitab suci itu memiliki otoritas ilahi dan patut.
Charles Ryrie juga memiliki pendapat bahwa mengatakan inspirasi adalah pimpinan Allah atas penulis manusia, di mana melalui menggunakan kepribadian mereka masing-masing, mereka menyusun dan mencatat tanpa salah wahyu Allah pada manusia dalam kata-kata dari autograf yang asli. Jadi dari tiga pendapat ini mengatakan bahwa mereka menggunakan penulis. Inspirasi itu mengatakan bahwa Allah itu, roh Allah itu, roh Tuhan itu menggunakan pribadi penulis yang 40 orang tadi. Jadi kepribadiannya tidak dihilangkan sehingga memiliki otoritas. Ya, unsur-unsur yang penting dalam definisi inspirasi ya. Yang pertama pastinya harus ada unsur ilahi. Allah Roh Kudus memimpin para penulis untuk menjamin keakuratan dalam tulisannya, dari tulisannya. Jadi harus ada unsur ilahi. Yang kedua, harus ada unsur manusia. Para penulis manusia menuliskan sesuai dengan cara dan kepribadian mereka masing-masing. Ya, kalau mereka menggunakan bahasa-bahasa yang tinggi, yang mungkin berpendidikan. Kalau mereka menggunakan bahasa yang sederhana, ya itu karena kesederhanaan mereka, tidak berpendidikan. Seperti itu. Hasil dari penulisan ilahi dan manusia ini adalah catatan dari kebenaran Allah yang tanpa salah. Jadi ilahi dan unsur manusia itu disatukan sehingga menghasilkan catatan kebenaran yang tanpa salah. Ya, inspirasi meliputi seleksi kata-kata oleh penulis. Jadi mereka pun menggunakan mengseleksi kata-kata. Dan inspirasi berhubungan dengan manuskrip yang asli. Jadi apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada mereka itu dituliskan baik dengan sempurna. Ya, ada pandangan-pandangan yang salah dari inspirasi ya. Yang pertama itu inspirasi natural. Nah, mereka menganggap bahwa tidak ada yang supranatural dalam inspirasi. Hanya sekedar manusia yang memiliki kemampuan yang luar biasa. Jadi tidak ada pengaruh dari Allah dalam penulisan ini. Yang kedua, iluminasi spiritual. Di sini sebagian orang Kristen yang mana saja ya, ini bebas. Mereka penuh pengabdian dengan iluminasi Roh Kudus dapat menuliskan kitab suci yang diinspirasikan. Nah, ini hati-hati ya. Karena banyak sekali orang mengatakan, oh saya adalah orang Kristen, orang percaya, yang saya sudah mengabdikan diri saya, ya Kristus, dan saya dapat penghilaman. Jadi karyanya saya ini, tulisan saya ini setara dengan kitab. Ya, ada juga inspirasi parsial atau dinamik. Ini bagian-bagian dari Alkitab yang berhubungan dengan hal-hal iman, hal praktis yang diinspirasikan. Tapi yang bukan berkaitan dengan hal iman itu bisa salah. Nah, jadi sebagian diinspirasikan, sebagian lagi tidak. Nah, ini salah. Yang berikutnya itu ada inspirasi konseptual. Ini hanya konsep atau ide dari penulis yang diinspirasikan, bukan kata-katanya. Jadi hanya idenya, tapi kata-katanya tidak diinspirasikan. Ini hati-hati juga ya. Didikte oleh Allah. Jadi dikte itu pasti dulu kita pernah melakukan dikte ya. Ketika SD kita belum ada buku paket, sehingga guru yang mengajarkan menyampaikan sesuatu kita akan tuliskan. Oke, silakan dituliskan. Pandangan dikte menyatakan bahwa Allah mendikte kitab-kitab suci, kata-kata kitab suci pada manusia. Menuliskannya dengan cara yang pasif. Jadi manusianya udah menuliskan aja, mengikuti apa yang disampaikan. Ini juga salah. Karena peranan manusia itu tetap ada di kitab suci. Ya, kita lihat pandangan inspirasi
yang verbal dan keseluruhan. Ya, di sini pastinya pandangan Kristus tentang kitab suci akan menjadi penentu dan norma bagi pandangan yang lain. Kalau Kristus menganggap bahwa suci punya kesalahan atau tidak benar, maka semuanya pemahaman kita, pemahaman para penulis kitab suci akan dikatakan. Tapi di sini Kristus akan bahwa firman itu benar. Dalam pembelaan inspirasi kitab suci 2 Timotius 3 ayat 16 dan 2 Petrus 1 ayat 7 sebagai argumentasi utama. Ya, lagi-lagi ayat ini, ya, yang ditegaskan, yang disampaikan. Ya, kalau kita lihat inspirasi secara keseluruhan, juga per huruf. Kalau kita lihat di Matius 5 ayat 17 sampai 18, di mana Tuhan Yesus mengatakan tidak ada satu iota pun yang tidak akan terjadi. Itu secara keseluruhan dari firman Tuhan itu pasti akan terjadi. Huruf iota itu adalah yod dalam bahasa Ibrani, itu seperti huruf kecil ya. Kalau kita sekarang itu tanda petik ya. Jadi sangat kecil, huruf yang paling kecil. Itu pun firman Allah. Inspirasi dari bagian-bagian. Nah, dalam Matius waktu itu Tuhan Yesus dicobai oleh iblis. Tuhan Yesus dalam Matius 4 ayat 4, 7 dan 10 mengutip dari Ulangan. Ulangan 8 ayat 3, Ulangan 6 ayat 13 dan juga 16. Menyatakan bahwa itu inspirasi dari inspirasi kata-kata ini dalam membela doktrin kebangkitan di hadapan orang Saduki, terus mengutip Keluaran 3 ayat yang ke-6. Yang terakhir itu dikatakan inspirasi dari perjanjian baru, di mana dikatakan bahwa Roh Kudus akan mengingatkan, akan menyampaikan setiap kata-kata yang harus dituliskan, yang harus dilakukan, yang harus dipikirkan. Yohanes 14 ayat 26, Yohanes 16 ayat 12 sampai 15. Ya, sebagai konklusinya, Yesus Kristus memegang pandangan yang sangat tinggi akan kitab suci, yang meneguhkan penginspirasian dari keseluruhan perjanjian lama, beragam-ragam kitab-kitab perjanjian lama, kata-kata yang tepat, huruf-huruf yang aktual, dan ia menunjukkan penginspirasian dari perjanjian. Ini sangat luar biasa ya Bapak Ibu ya, tentang kitab suci kita ini. Jadi Alkitab kita ini memiliki otoritas yang luar biasa. Kita lihat apa sih pandangan Paulus tentang dan Petrus tentang Alkitab. Di sini Paulus juga mengatakan inspirasi dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Dalam 1 Timotius 5 ayat 8. Inspirasi kata-kata dan keseluruhan kitab suci itu dinafaskan oleh Allah. Nah, pandangan Petrus itu dia mengatakan pengajaran Petrus tentang kitab suci selaras dengan ajaran Paulus. Di 2 Petrus ayat 21. Dan Petrus juga menempatkan tulisan Paulus sejajar dengan kitab suci perjanjian lama. Dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-16. Ya, kita masuk kepada bagian berikutnya, itu tentang ineransi. Ya, di sini sebagai definisinya menurut Young ini memberikan definisi yang pas tentang ineransi. Dengan kata-kata ini kita mengartikan bahwa kitab suci memiliki kualitas bebas dari kesalahan. Mereka dikecualikan dari kemungkinan untuk kesalahan, tidak dapat salah. Ya, dalam segala pengajarannya, dalam semua pengajarannya mereka sesuai dengan sempurna dengan kebenaran. Alkitab kita itu tanpa salah. Bahkan Yong tadi mengatakan tidak dapat salah. Berarti posisi Alkitab kita itu benar.
Ya, Rairi memberikan suatu silogisme tentang logis, secara logis menyimpulkan pengajaran Alkitab dari ineransi, bahwa Allah adalah benar, kitab suci dinafaskan oleh Allah. Maka dari itu, kitab suci adalah benar karena berasal dari nafas Allah yang adalah benar. Jadi disetarakan, Allah benar, kitab suci adalah dinafaskan oleh Allah. Maka dari itu, kitab suci juga benar karena kitab suci adalah nafas. Ya, penjelasan tentang ineransi ya Bapak Ibu ya, bahwa ineransi itu mengizinkan adanya keberagaman dalam gaya penulisan, gaya bahasa, di mana kita lihat Lukas menuliskan kitabnya dengan terapi karena dia adalah seorang dokter. Sementara Paulus juga menuliskan sangat rapi karena dia seorang sarjana. Sementara Petrus menuliskan kurang kurang mudah dibaca karena memang dia orang nelayan, seorang nelayan. Sehingga gaya bahasanya juga seperti itu. Toleransi juga mengizinkan adanya keberagaman rincian dalam menjelaskan peristiwa yang sama. Pastinya ini kita sudah lihat juga kalau sudah membaca Alkitab di dalam Injil-Injil, di mana Injil-Injil juga banyak sudut pandang. Ya, berbeda tapi ceritanya sama. Ineransi tidak menuntut laporan kata demi kata dari suatu peristiwa. Jadi setiap peristiwa-peristiwa yang ada tidak harus dituliskan semuanya, karena kalau dituliskan firman Tuhan mengatakan tintanya tidak cukup. Ineransi mengizinkan untuk menggunakan bentuk tata bahasa standar. Jadi nggak harus kita mungkin sekarang harus SPOK-nya benar. Ineransi mengizinkan ayat-ayat problematik. Jadi ada yang seperti tantangan, itu diizinkan. Tapi yakinlah dan percayalah bahwa firman Tuhan itu saling melengkapi. Ineransi menuntut catatan itu tidak mengajarkan kesalahan atau kontradiktif. Jadi pastinya setiap catatan-catatan yang ada, setiap tulisan-tulisan yang ada, itu tidak akan mengajarkan kesalahan, kontradiksi. Ya, problema dalam menolak ineransi. Jadi, Rantis ini menyimpulkan bahwa kesalahan-kesalahan dapat mengajarkan kebenaran. Apabila Alkitab tidak dapat dipercaya dalam hal kronologi, sejarah, dan geografi, maka Alkitab tidak dapat dipercaya dalam berita tentang. Jadi mereka menganggap bahwa kan melalui kesalahan-kesalahan itu juga dapat mengajarkan kebenaran. Tapi ingat, kalau kronologi, sejarah, geografinya itu, maka Alkitab juga tidak bisa. Baik, pastinya mengajarkan salah. Ya, Ranci juga meragukan kebenaran atau karakter Allah. Ini sebagaimana telah dicatat, kitab suci adalah hasil dari nafas Allah dan dipimpin oleh Roh Kudus. Apabila kitab suci berisi kesalahan atau kitab suci bisa salah atau kitab suci, maka Allah itu benar. Erantis tidak sepakat dalam daftar kesalahan. Jadi setiap erantis memiliki daftar kesalahan masing-masing yang berbeda satu sama yang lain. Mereka ingin berusaha mengatakan kita itu punya kesalahan, tapi mereka tidak sepakat, tidak memiliki daftar yang sama tentang kesalahan. Si A bilang ini, si B bilang ini, dan tidak ketemu. Bahkan mereka sendiri pun bisa berbeda pemahaman. Oke, kita lanjutkan kepada kanon. Kanonisitas dari Alkitab. Ini kanon ya, Bapak Ibu ya. Bukan kamera, itu kanon. Ini kanon.
Dan definisi dari kanonitas itu adalah secara historis penting bagi umat Allah. Kenapa penting? Karena itu menentukan kitab-kitab mana dari sekian banyak kitab yang ada yang Allah telah inspirasi dan mana yang dikenali sebagai berotoritas. Kata kanon digunakan untuk menjelaskan kitab-kitab yang diinspirasikan. Kata itu berasal dari kata Yunani, yaitu kanon, yang kemungkinan besar juga berasal dari kata Ibrani, kaneh, yang artinya suatu tongkat ukur atau alat ukur. Jadi istilah kanon dan kanonikal itu menunjukkan pada suatu standar yang dipakai untuk mengukur kitab-kitab mana yang ditentukan sebagai yang diinspirasikan atau yang tidak. Jadi menggunakan kanon ini melihat mana sih kitab-kitab dari sekian banyak kitab itu mana sih yang dikatakan diinspirasikan. Yang sekarang yang sudah kita putar itu 66. Apa tolak ukurnya? Penting untuk dicatat bahwa konsili agama tidak pernah memiliki kuasa untuk menyebabkan suatu kitab diinspirasikan. Jadi bukan agama yang menyatakan bahwa ini diinspirasikan, melainkan mereka hanya mengenali dari mana, kitab yang mana yang diinspirasikan oleh Allah pada saat kitab. Jadi gereja itu bukan ibu dari kanon, tetapi gereja adalah anak dari kanon. Jadi tidak menentukan tentang kanon, tapi gereja tahu standar-standarnya, mengenai kitab-kitab yang mana yang diinspirasikan oleh Allah pada saat kitab-kitab tertuliskan. Ya, kanon PL. Kanon PL itu dalam teks Masoretik, itu dalam Ibrani, itu dibagi jadi 39 kitab dan dalam 3 kategori ya. Hukum atau Pentatuk. Sudah kita tahu ya, itu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ada kitab Nabi, dan yang terakhir itu adalah tulisan-tulisan yang kadang juga disebutkan Mazmur. Apa sih kanonitas dari PL? Jadi ini untuk membuktikan ya, ada bukti cara bagaimana caranya untuk membuktikan kitab-kitab PL ini dikenal sebagai kanon. Jadi ada tes-tes untuk mempertimbangkan, ada tes yang khusus yang diberi. Apakah kitab itu mengidentifikasikan penulisan ilahi? Apakah kitab itu mencerminkan Allah berbicara melalui seorang pengantara? Apakah penulis manusianya berperan sebagai juru bicara Allah? Apakah ia seorang nabi atau apakah ia memiliki karunia bernubuat? Apakah kitab itu secara historis akurat? Apakah hal itu mencerminkan suatu catatan dari fakta yang sebenarnya? Bagaimana kitab itu diterima oleh orang Yahudi? Jadi ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan, pertanyaan-pertanyaan yang dibuat, standar-standar yang dibuat, tolak ukur yang dibuat untuk menentukan kanon dari pertama. Ada tolak ukurnya, ada standar-standarnya. Jadi nggak sembarangan. Jadi ringkasan dari kitab-kitab perjanjian lama diinspirasikan oleh Allah dan berotoritas pada saat kitab itu ditulis. Manusia mengenali tulisan-tulisan itu biasanya secara langsung, yaitu pada waktu orang-orang itu mengenali penulis sebagai juru. Akhirnya terjadi suatu pengkoleksian kitab-kitab itu. Pengkoleksian itu menjadi satu. Yang kita lihat sekarang dari perjanjian baru. Sini juga mereka punya standarnya juga. Jadi dilihat ada faktor-faktor yang menyebabkan pengakuan dari kanon perjanjian baru.
tulisan-tulisan palsu dan juga serangan-serangan terhadap tulisan-tulisan asli adalah suatu faktor. Isi tulisan-tulisan perjanjian lama menyaksikan keautentikan mereka dan bagaimana mereka secara alamiah dikumpulkan dikenali sebagai kanoniat. Tulisan apostolik itu digunakan dalam ibadah publik, bahkan suatu keharusan untuk menentukan yang mana tulisan yang mana dari tulisan-tulisan itu yang kanoniat, yang kanonikal. Akhirnya ketetapan dari Kaisar Diocletian pada tahun 303 AD itu menuntut semua kitab suci harus dibakar dan berakibat pada pengkoleksian perjanjian. Mereka membakarnya sehingga kita pun banyak kehilangan manuskrip atau kitab-kitab yang harusnya bisa kita terima atau kita menguatkan untuk melihat dari kitab-kitab yang ada. Ya, bagaimana gereja mengenali kitab-kitab yang kanonikal? Beberapa ujian tertentu yang diaplikasikan untuk menjawab pertanyaan itu. Ini ada 4. Yang pertama, apostolis. Itu apakah penulisannya seorang rasul? Apostolis. Apakah ia mempunyai hubungan dengan seorang rasul? Misalnya Markus di bawah otoritas Petrus, Lukas di bawah otoritas Paulus. Penerimaan. Apakah kitab itu diterima sebagian besar gereja? Pengenalan yang diberikan pada kitab tertentu oleh gereja adalah penting. Dengan kanon ini, maka kitab-kitab yang palsu ditolak, namun demikian terjadi juga penundaan pengenalan pada beberapa kitab yang sama. Secara isi, apakah kitab itu mencerminkan konsistensi dari doktrin yang telah diterima sebagai pengajaran ortodoks? Injil Petrus yang palsu ditolak oleh karena prinsip ini. Dan yang terakhir adalah inspirasi. Apakah kitab itu mencerminkan kualitas inspirasi? Apokrifa dan pseudepigrafa itu ditolak sebagai akibat karena tidak memenuhi tes ini. Kitab itu harus membawa kesaksian dari nilai moral dan spiritual yang tinggi yang akan cerminan dari karya kudus. Oke, kita lanjutkan kepada iluminasi dari Alkitab. Definisi dari iluminasi. Iluminasi ini bukan seperti yang mungkin kita dengarkan di luaran ya. Ini iluminasi ini antikris dan sebagainya. Bukan yang seperti itu. Tapi iluminasi yang di sini adalah di mana pelayanan dari Roh Kudus mencerahkan siapa? Mencerahkan mereka yang dalam relasi yang benar dengan Allah, dengan Dia, untuk memahami firman Allah yang tertulis. Jadi mendapatkan inspirasi, diterangkan, dapat pencerahan tentang firman Tuhan yang berhubungan dengan Allah, memiliki relasi yang benar dengan Allah. Jadi mendapatkan pemahaman yang benar juga, bukan hanya saya dicerahkan, saya mendapatkan pengertian yang baru, tapi tidak memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Itu tidak benar ya, relasi yang benar dengan Tuhan. Ya, penjelasan tentang iluminasi di sini ada kecenderungan yang merancukan iluminasi dengan wahyu dan inspirasi. Perbedaan yang perlu dicatat di sini adalah dalam kaitannya dengan Alkitab, wahyu itu berhubungan dengan isi ataupun materinya, inspirasi adalah metode dari mencatat materi itu, iluminasi berhubungan dengan arti dari catatan itu. Ini yang terakhir. Artinya apa sih? Jadi kita apa yang dimaksudkan oleh Paulus, oleh Petrus, apa yang dimaksudkan oleh Daniel ataupun penulis-penulis lain. Pada saat keselamatan, orang percaya didiami oleh Roh Kudus yang kemudian membawa kepada kebenaran-kebenaran Allah dan menyatakannya, memberikan
iluminasi kepada orang-orang percaya. 1 Korintus 2 ayat 9-13. Karena hanya Allah saja yang mengetahui tentang hal-hal Allah, maka adalah esensial bahwa Roh Allah yang mengajar orang-orang percaya. Pelayanan dari Roh Kudus telah diberitahukan sebelumnya oleh Yesus di percakapan ruang atas. Yesus mengumumkan bahwa Roh akan mengajar mereka. Yohanes 14 ayat 26, memimpin mereka dalam segala kebenaran pada semua kebenaran. Yohanes 16 ayat 13, dan menyingkapkan kebenaran Allah kepada mereka. Yohanes 16 ayat 14 dan 15. Pelayanan Roh Kudus, pelayanan dari Roh Kudus lebih jauh adalah menyentuh pikiran dan kehendak hati manusia. Jadi itu adalah iluminasi. Jadi bukan iluminasi seperti antikris ya, bukan itu, tapi memang pencerahan, membukakan pikiran kita untuk bisa memahami firman. Oke, kita lihat penafsiran Alkitab. Jadi penafsiran Alkitab di sini ada beberapa hal. Yang pertama itu adalah penafsiran harafiah, di mana penafsiran harafiah ini berarti kata-kata dan kalimat dari kitab suci dimengerti dalam arti normal mereka, yaitu dengan cara-cara yang dimengerti dalam komunikasi pada umumnya. Jadi orang paham dari ayat-ayat tersebut dengan penafsiran harafiah. Ada juga hubungan gramatikal. Nah, di sini karena kita mengakui inspirasi secara verbal, secara kata-kata, plenari ataupun keseluruhan dari kitab suci, maka tidaklah heran kalau kita memperhatikan kata-kata setiap dari kata-kata kitab suci tersebut. Perhatikan, hubungan gramatikal itu sangatlah penting untuk dipelajari. Karena setiap kata-kata itu ada relasi satu sama lain. Karena itu penting untuk dipelajari tentang tensanya, kata kerja, kata ganti, kata depan, kata penghubung, dan hukum strukturnya. Supaya kita paham kemana sih arah pembicaraan ini, kenapa tiba-tiba ada ini, kenapa tiba-tiba ada ini. Supaya kita paham. Kalau kita tidak mempelajari hukum hubungan gramatikanya, ya kita akan bingung. Loh, kenapa seperti ini, kenapa seperti itu. Hanya penting untuk kita mempelajari Alkitab dengan baik. Ya, konteks historis. Nah, ini juga salah satu hal yang penting dalam penafsiran Alkitab, karena sebagai suatu kerangka dari mana kita menafsirkan kitab suci. Kitab suci ditulis dalam suatu konteks historis yang harus dimengerti supaya dapat menolong penafsir dan penafsir kitab itu dengan akurat. Jadi kita melihat dulu konteksnya seperti apa, sejarahnya seperti apa, waktu itu situasinya seperti apa, supaya kita dapat merasakan, dapat memahami dengan baik tentang ayat-ayat. Yang terakhir dikatakan adalah konteks bahasa. Studi konteks yang secara langsung, di sini dikatakan konteks langsung harus dipelajari dengan teliti. Beberapa paragraf sebelum dan setelah, dan itu harus dari. Jadi secara langsung bisa dikatakan mempelajari Alkitab itu tidak hanya, oke, saya mau baca ayat 5, berarti kita tidak hanya baca ayat 5, tidak hanya mempelajari ayat 5, tapi kita melihat kepada ayat 1-4 dan ayat 6 sampai seterusnya. Tidak hanya fokus di ayat 5. Ya, situasi konteks yang lebih jauh. Nah, ini segmen utama dari kitab itu, biasanya 2 pasal sampai 3 pasal, karena bagian itu harus dipelajari. Jadi kalau kita ingin mempelajari dalam Matius pasal ke-7, berarti kita juga harus melihat kepada 2 pasal sampai 3 pasal sebelum. Jadi kita harus mempelajari, kalau 3 pasal berarti mulai dari ayat pasal 4, 5, 6. Mungkin setelahnya juga 8, 9, 10.
kita mempelajarinya semuanya. Dan yang terakhir itu ada pertimbangan konteks dari keseluruhan kita. Jadi penekanan dari seluruh kita harus dipelajari. Jadi saya ingin menyampaikan firman Tuhan atau ingin membahas firman Tuhan atau ingin mempelajari bagian firman Tuhan yaitu Matius pasal yang ketiga. Jadi tidak hanya fokus kepada pasalnya, tidak hanya fokus kepada ayatnya, tidak fokus kepada konteks yang lebih jauh, bahas sampai 3 pasal sebelum atau sesudah, tapi kita juga harus mempelajari keseluruhan kitab supaya kita mengerti uh, pesannya, kita tahu teks ini dikirimkan ke siapa, kita harus tahu temanya apa, isinya apa secara keseluruhan supaya firman Tuhan itu tidak salah untuk dipahami. Sekian Bapak Ibu, apa yang saya bisa sampaikan untuk pelajaran teologi sistematik bagian di biologi. Kiranya kita tetap semangat dalam mempertahankan iman kita, mempertahankan kepercayaan kita kepada Alkitab. Alkitab itu otoritas yang luar biasa, otoritas tertinggi dalam kehidupan kita.